kuat di dalam tuh. Ya, itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, ayo semua anak-anak siapkan. Ya, jangan lari ke sana kemari. Duduk dengan manis hanya 2 jam. Ya, hanya 2 jam. Ya, enggak sampai 10 jam, hanya 2 jam. Duduk manis, nanti Tuhan berikan hadiah. Amin. Ya, kita pujikan, yaitu sebab Tuhan itu baik. Ya, kalau sampai hari ini kita ada, kita boleh nyebut sebab Tuhan itu baik. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, haleluya. Syukur bagi Dia. Kita bangkit berdiri semua.
biarlah kami datang dengan kerinduan, bukan karena terpaksa, tetapi kami yakin percaya Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami di saat kami mau menjerit kepadamu, di saat kami mau memuji namamu. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi kerinduan kami, biarlah ini menjadi harapan kami di saat kami datang, biarlah kami datang dengan kerinduan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau pada saat malam kami datang dengan kelemahan, beri kami kekuatan. Jikalau kami datang dengan sakit penyakit, beri kami kesembuhan. Jikalau kami datang dengan kekurangan, kiranya Engkau mencukupkan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa manunggal di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu pada saat malam hari sebelum kami mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa menyelinap dalam hidup kami ikat di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas-Mu ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga di saat kami datang tidak sama di saat kami pulang. Oleh sebab tidak anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus biarlah firman-Mu tetap menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya. Ya, hari ini saya akan membawa mengenai tema arti ucapan syukur. Sekali lagi, arti ucapan syukur. Semuanya buka, ini ayat hafalan juga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pak, bisa dibesarin yang sebelah sini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sudah ketemu, katakan amin. Yuk, kita baca sama-sama, nggak usah berdiri. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur tertinggi itu bukan ketika kita diberkati, dapat sesuatu, barang, atau ketika sakit menjadi sembuh, bukan seperti itu. Bukan kepada pemberiannya. Ingat ya, sekali lagi, bukan kepada apa? Pemberiannya, benda ataupun jasa. Ketika kita minta tolong kemudian diberi, baru kita mengucap syukur, bukan situ. Tetapi ucapan syukur yang level tertinggi itu ditandai dengan kecintaan pada pribadi Allah. Jadi singkatnya, Allah udah cukup. Bagiku Allah cukup. Sama seperti firman Tuhan saya yang kemarin, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, aku nggak butuh apa-apa lagi, Tuhan saja cukup. Nah, ini seringkali sulit untuk dilakukan kepada setiap manusia, karena manusia itu memang punya dasar bawaannya itu jahat. Bahkan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan pun seringkali ini timbul. Makanya kita harus menekan terus kedagingan kita. Ingat, ucapan syukur tertinggi adalah apa? Kecintaan kita kepada Yesus. Yesus cukup. Aku nggak butuh yang lain. Nah, belajar untuk mengucap syukur itu kenapa? Karena yang pertama, ini langsung banyak, sebenarnya ada poin-poin banyak, tetapi yang langsung paling luar biasanya. Kita harus belajar mengucap syukur supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Sekali lagi, supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam apa dosanya? Ada yang tahu? Dosa daripada lawan mengucap syukur. Lawannya. Apa? Tadi ada suara udah benar tuh. Apa? Bersungut-sungut. Percaya atau tidak, bersungut itu dosa termasuk jenis dosa besar di hadapan Tuhan. Makanya sampai bangsa Israel itu dimusnahkan oleh Tuhan cuma gara-gara bibitnya bersungut-sungut. Bilang kiri kanan, jangan bersungut-sungut.
Ketika kita dapat sesuatu, misalnya makan cuma nasi telur. Alah, makannya telur. Oh, siapa yang suka begitu? Ketika dikasih sama orang sesuatu barang, langsung kita, saya pikir apa, tahu-tahu cuman begini aja. Nah, model-model yang seperti itu adalah termasuk jenis dosa di hadapan Tuhan. Ingat ya, dosa persungutan itu menjadi dosa yang hampir sehari-hari menjadi karakter orang Kristen masa kini. Kenapa? Contoh dosa persungutan, enak ya zaman dulu ya, ini begini, ini zaman sekarang ini begini, ini begini. Enak ya, pokoknya selalu membandingkan dengan masa lalu. Dibanding-banding. Stop. Mulut kita ini mengeluarkan sesuatu yang negatif. Tuhan gak suka. Gak usah Tuhan. Ketika ada anak-anak diberikan makan oleh orang tua, terus anak-anak ngomel, bersungut-sungut, ikannya kok cuma ini lagi, tempe lagi, ini lagi. Hati orang tua menjadi sangat sedih. Yang kedua, nggak usah yang lain-lain. Simpel aja, cepat. Mengapa kita harus belajar mengucap syukur? Tadi yang pertama, supaya menghindari kita dari apa? Dosa apa? Yang kedua, supaya kita terhindar dari pikiran negatif. Ketika kita bisa bersyukur, belajar bersyukur, itu pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Karena suka nggak suka, pikiran negatif itu biasanya ditunggangi oleh iblis. Ketika kita berpikir, tahu nggak? Hawa kenapa makan buah? Padahal sudah dikasih tahu jangan makan buah. Karena Hawa berpikir, jangan-jangan Tuhan menutupi. Iya ya, benar kata iblis. Kenapa saya nggak boleh makan? Ada buah kok. Masa ada buah nggak boleh dimakan? Jangan-jangan Tuhan merahasiakan sama saya. Lihat, manusia semakin dilarang, semakin dibilang nggak boleh, dia mulai berpikir negatif. Disitulah ketika Hawa mulai berpikir negatif, omongan iblis masuk. Maka engkau tidak jauh dari dosa. Kenapa ya? Dulu saya nggak begini, kenapa sekarang kok kayak susah banget? Nah, mulai iblis masuk. Iya, semakin ikut Tuhan, semakin susah kamu. Udah begini, wah doa kamu nggak dijawab-jawab. Wah segala macam mulai mengumpul. Percayalah, itu adalah partnermu iblis. Kalau begitu gimana? Dua hal ini kita harus belajar. Kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal supaya kita tidak jatuh dalam dosa persungutan. Yang kedua, supaya terhindar dari apa? Pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang ditunggangi oleh iblis nanti. Pikiran-pikiran terkutuk. Kalau begitu bentuk ucapan syukur adalah, bentuk ucapan syukur yang paling dasar adalah, pertama adalah hati yang tidak bersungut atau dongkol atau ngomel. Atau berpikir buruk tentang Allah. Ini dia. Jangan sekali-sekali munculkan di dalam hatimu yang terkecil bahwa Allah itu mempunyai satu kekurangan. Jangan-jangan Allah ini kurang, jangan-jangan Allah tidur, jangan-jangan Allah sibuk, jangan-jangan Allah membuang saya. Pokoknya segala macam bentuk rasa di hati ini yang negatif
itu kita harus lawan, kita harus tengking sekecil apapun. Karena segala sesuatu sebelum bertindak, sebelum kita melakukan action, itu bermula dari hati. Dari hati keluarnya kemana? Ke mulut. Keluarnya lewat mulut. Jadi kalau mulut sudah ngomel, sudah mengeluh, ini dan itu, dipastikan hatinya busuk. Menjadi percuma. Tahu? Tuhan sekarang lagi mencari orang-orang yang benar-benar ikut Tuhan tulus. Bukan karena berkatnya, tapi karena pribadi Tuhan. Catat baik-baik. Ini kata-kata ini keras sekali untuk berbicara di dalam diri saya. Tuhan sedang mencari pribadi yang benar-benar cinta dengan Tuhan, bukan dengan berkatnya. Ketika Daud itu betul-betul cinta dengan Tuhan, dia nggak mikirin jabatan, dia tidak mikirin apapun, yang dia hanya fokus, saya benar-benar cinta pribadi Tuhan. Bahkan Ayub, dia selalu berpikiran, saya hidup cinta kepada Tuhan, hilang hartanya, hilang kesehatannya, nggak ada masalah. Justru itu yang menjadi kebanggaan di surga. Saya berpikir, coba bertanyalah dalam diri kita. Kira-kira hidup kita ini dipamerkan nggak di surga? Menjadi pameran nggak di surga? Maksudnya apa, Pak? Ayub itu menjadi pameran yang terbaik. Tahu pameran? Pameran itu berarti apa yang kumpul? Orang-orang, diceritakan anak-anak Allah semua lagi kumpul, dan ada iblis juga di situ. Dan Allah berkata, engkau tahu nggak Ayub? Ayub itu langsung keluar gambarnya. Kalau zaman sekarang nih keluar, set, tuh lihat Ayub. Nggak tahu teknologi surga kan lebih hebat. Tuh lihat Ayub, mungkin langsung live di surga, live di bumi, dipamerkan. Ini adalah lukisan termahal ciptaan saya. Ini Ayub. Kira-kira engkau pernah nggak dipamerkan oleh Allah? Atau jangan-jangan Tuhan sendiri? Malu saya. Kalau bisa malaikat semua jangan tahu. Kalau tahu, aduh malu. Udah ditolong berkali-kali masih aja mengeluh. Sudah dijawab berkali-kali masih aja ngomel. Jadilah lukisan yang dipamerkan oleh Allah di bagian utama. Sangat disayangkan kalau kita anak Allah, tetapi hidup kita tidak bisa dipamerkan. Allah itu punya sifat memamerkan anak-anaknya. Coba lihat, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak kita berprestasi, langsung di apa? Posting. Surga juga demikian. Tuhan posting, nih, siapa yang seperti anak saya? Tahu, kebanggaan Tuhan tuh di situ. Lihat nih, apapun, apa segala. Ketika Allah sudah memposting di dalam sosial media sejagat raya, surga ini sudah posting. Wis, tanpa kamu minta, Tuhan sudah akan sediakan. Itu namanya reward, itu hadiah. Mau dapat hadiah? Lebih dari itu, enggak usah mikirin hadiah. Yang kedua, bentuk ucapan syukur dengan kita datang ke tempat ini berdoa, dengan kita baca Alkitab, dengan kita rajin berdoa, dengan kita terlibat di dalam pelayanan. Itu sebagai bentuk ucapan syukur. Jangan ucapan syukur dari dalam hati aja, tapi tidak ada action. Iman tanpa perbuatan semuanya mati.
Yang ketiga, bentuk ucapan syukur itu, ingat baik-baik, suka memberi. Apa? Suka. Mulai dari anak-anak muda. Apa yang ada padamu, berikan untuk Tuhan. Bukan karena kecil dan besarnya. Kalau engkau tidak punya uang, engkau punya tenaga. Anak muda punya waktu. Tenaga dan waktumu berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, kalau kita suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya mau katakan manfaat mengucap syukur adalah ketika kita mengucap syukur dalam masalah, itu mengubah kesedihan, mengubah sesuatu negatif menjadi sukacita. Percayalah ketika kita dalam masalah, ketika mengucap syukur, disitulah letak perubahan terbaik. Langsung. Kadang mujizat udah mau terjadi, tapi karena lambemu, hatimu itu selalu ngomel. Kalaupun saya jadi Tuhan, saya juga, mohon maaf, jijik punya anak-anak yang sukanya ngerepotin terus. Anak-anak yang tidak berguna di hadapan Tuhan itu buat apa? Sudah ikut puluhan tahun, tapi engkau seperti anak-anak tidak berguna. Sangat disayangkan. Ketika kita mengucap syukur, lihat momen-momennya. Ketika Tuhan berdoa mengucap syukur, maka berkat itu terjadi. Amin. Mengucap syukur itu seperti imbus. Tahu, imbus itu kayak doping, kayak imun, kayak vitamin. Di saat kita sakit, kita diberi imun, yaitu imunnya mengucap syukur. Mengucap syukur itu sebenarnya rasa terima. Katakan rasa terima. Dia menerima hari ini saya terjadi seperti ini. Saya terima Tuhan. Saya tidak akan mengeluh. Saya nerima. Karena mengucap syukur itu menjadikan orang itu selalu rendah hati. Malam hari ini saya tantang Bapak Ibu, anak-anak, supaya kita bisa dipamerkan di kerajaan surga. Bukan karena harta, enggak ada hubungan dengan harta, semua sama. Kalau harta, kalau pekerjaan, kalau umur, ini enggak sebanding. Tetapi sayangnya, Tuhan kita maha adil, Tuhan melihat hati. Jadilah orang-orang Kristen yang dipamerkan. Mungkin di surga ada pameran. Pameran anak-anak Tuhan yang berkualitas. Ternyata banyak diantaranya itu jemaat GPDI Kasih. Amin. Aduh. Saya juga mau dipamerkan, entah saya juga udah dipamerkan atau belum. Hanya Tuhan dan seisi surga yang tahu. Ya, tapi mari kuncinya satu, mengucap syukur. Kita berdoa, jangan ngomel, ubah itu mengucap syukur sebagai bentuk sesuatu yang membanggakan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.